beberapa kali kita ditawari pameran bareng ya di galeri seni mungkin. Soalnya punya space ya maksudnya. Oke. Menurutku toys ini bisa loh masuk ke fine art kayak gitu sih. Oh iya. 2 kali ya kita. Iya. 1 kali yang Satu masih offering Ya. dari PIK di Jakarta sana, kita disuruh ngisi full di galeri untuk toys gitu. Oke, kalau ini tadi menarik yang soal galeri Mas. Sebenarnya batasannya tadi kan mungkin sculpture gitu ya, sculpture atau ya saya bilangnya patung lah atau sculpture itu bisa dikatakan itu kategori sebagai toys itu batasannya sampai mana sih? Apakah karena IP-nya dulu basisnya mainan lalu mau dibikin scale sebesar apapun akan jadi toys atau harus bisa dimainkan atau gimana? kalau harus bisa dimainkan ini enggak sih sebenarnya. Mungkin dari ya karena art toys itu ya, jadi bukan sekedar toys tapi toys yang punya narasi, punya cerita. Seperti itu sih. Jadi nggak harus 1:16 atau gimana gitu ya? Kecil mungkin bisa. Cuman kadang mungkin beberapa galeri mungkin punya kriteria Minimal size mungkin. Oke. Nah yang di Kecil nggak apa-apa tapi banyak misal kayak gitu. Oh, ya karena kan kalau misalkan anggap aja punya space misalkan gede gitu ya, kan mesti disekat, mesti diapa. Karena mesti di treatment kan kalau di galeri itu. Berarti biasanya di galeri kalau misalnya teman-teman punya space, mungkin cafe atau ya space lah ya, tempat ya, selain cafe komersial. Kalau mau men-showcase sebuah toys, maka yang pertimbangan pertamanya adalah itu berapa kali square meter, lalu nanti akan dicoba di rework sama teman-teman Lidos untuk lihat ini biar bisa ke highlight dengan baik. Kayak kemarin di Loge kan sebenarnya tempatnya kecil itu, kayaknya cuma 6 nggak sampai ya 5x3 kayaknya. Iya, 5x3. Manjang gitu, tapi nggak ada yang overlap gitu, jadi memang ditata terus kayak ada yang tinggi, ada yang pendek gitu, ada lampu highlight juga, jadi bisa sebenarnya ya fleksibel ya, nggak hanya galeri kayak museum gede gitu, enggak ya? Enggak. Kamar kos juga bisa. Bisa. Kecil, malah sebenarnya kalau di kita yang sering pameran nih, kita memang prefer tempat yang nggak terlalu gede juga, karena memang produk kita kan masih ada limited, nggak bisa terlalu gede ya. Karena kita community, jadi produksinya juga nggak bisa yang masif gede-gede Mas, jadi kecil-kecil. Benar. Nah itu kita optimalkan. Gitu. Paling gede berapa Mas? Paling gede 20 ya? 30. Kemarin 30. 30. Oke. Nah ini mungkin nyambung soal etika nih Mas, etika untuk menikmati sebuah karya toys itu kudu piye? Kan kalau anggapannya tadi nyambung dari obrolan yang museum dan lain-lain gitu. Ini kan pasti ada sisi walaupun ini toys, istilah mainan, tapi ini tuh art ya. Jadi perlu ada etika untuk cara menikmatinya gitu. Nah mungkin kalau dari sisi pembuat nih. Aku dulu sih ya. Boleh. Jadi menurutku gini, sekarang toys kan kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Jadi apa yang bisa disebut ini toys? Toys kan kalau secara harfiah emang untuk dimainkan gitu. Tapi semakin sini toys itu dijadikan status Mas. Jadi kalau ada orang ruang kerja belakangnya toysnya apa? Orang kaya ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi kayak karena toys itu bisa menjadi status. Jadi sekarang toys sendiri itu lebih dekat ke art itu sendiri. Jadi kayak contoh tato. Oh iya. Semakin banyak tato orang. Achievement ya. Betul. Sebagai achievement. Kayak Patrick Effendi lah. Biar tadi disensor. Kalau Patrick Effendi nggak bisa disensor. Dia punya lemari gede isinya toys dia. Betul. Nah, karena untuk menikmati toys sekarang beda-beda tergantung orang. Ada contoh orang pencinta Gundam, dia untuk menikmati Gundam bukan di merakitnya kadang di paint, kadang mengcustomnya, diorama gitu. Ada yang pencinta Marvel Legend gitu, dia sukanya pose-pose, terus ada yang suka di fotografi, toys fotografi. Terus ada yang benar-benar orang itu kolektor, jadi kayak contoh Hot Wheels, kadang dia beli nggak dibuka, tapi tetap di blister gitu untuk dipajang. Nanti dia akan tahu value-nya ini berapa. Ada juga yang dia sebenarnya itu seller, jadi ada barang-barang langka, emang dia beli untuk nggak dibuka, nanti value-nya akan naik nih berapa tahun lagi. Oke, itu saudara ipar saya itu ada, dia Hot Wheels. Betul. Itu kalau di rumah
dia punya kotak Hot Wheels tuh kadang 4 atau 5 kotak gitu. Memang sengaja beli yang gede-gede. Betul. Terus kalau ada mainan Hot Wheels yang generik yang generik dikasih anakku gitu. Kasih. Ini kok akeh sih perasaan. Terus dia di rumah ternyata ada kategori ya ternyata kayak khusus gitu ya. Yang ada flame-nya itu yang khusus apa sih? Tracer-han, ada tracer-han. Terus ada juga yang cacat pabrik, itu pasti yang diambil. Atau yang factory error itu. Factory error atau yang real car. Terus ada tambahan itu. Biasanya toys atau art toys juga itu bisa jadi pengganti selfie. Pengganti selfie. Ya. Kalau misal kita ke mana, ke kafe atau ke pantai gitu kan biasanya kita foto selfie. Iya. Ini biasanya foto toysnya aja. Oh, paham. Sambil sama makanan. Makanan gitu ini kan. Teman saya Gilbas di Lambaskara itu juga gitu dia. Oh, Gilbas. Iya. Iya, Gilbas tuh kadang bawa terserah dia mau apa Nobita, mau kalau misal foto diri mungkin malu toysnya. Iya benar, jadi achievement ya, gitu. Nah mungkin tadi yang pertanyaan saya lebih spesifik itu ini Mas, untuk orang awam nih, kayak kemarin datang ke pameran, karena jujur waktu kemarin datang ke pameran, kalau saya biasanya sudah pernah ke pameran yang lain, jadi kayak ada etik yang tidak tertulis tuh nggak boleh megang toysnya. Terus kayak ada jarak aman untuk lihat. Gitu. Nah, cara menikmati mainan itu gimana sih? Kalau di pameran atau misalkan lagi launching gitu. Kalau di pameran sih kurang lebih sama sih Mas, kayak pameran seni sih. Tapi kalau ketika barang itu udah dijual ya tergantung sih. Tapi terserah. Sing pasti kalau di exhibition itu kan emang untuk menikmati toys selain dari looks emang kecil bisa kita lihat, nggak boleh disentuh ya, karena pengalaman di pameran kita pertama ya disentuh anak itu terus patah gitu, jatuh patah gitu, hampir sama nggak boleh dilihat. Tapi di situ kan lebih di gimana narasi sama output yang kita keluarkan ini bagus, jadi jatuhnya kayak fine art juga. Oh gitu, jadi nanti akan ada deskripsinya itu ya, itu dibaca dulu. Betul. Terus kita memahami konteksnya dari melihat mainannya gitu. Karena contoh ada feedback kemarin itu di pengunjung kita di pameran. Itu yang kemarin ini. Kemarin yang Pop Anchor kemarin itu ada yang bilang kayak gini. Wah, nonton pameran ini sambil baca-baca deskripsi seperti kayak lorong waktu. Jadi inget zaman SD dulu, ada Mr. Gepeng, ada apa gitu. Jadi menikmatinya bisa melalui nostalgia ini ada cerita ini nih, tragis ini di daerah sini, ada ini kayak gitu. Jadi bahkan ada yang merespon kejadian yang baru-baru ya, kayak viral-viral. Setelah lihat, baru tahu aku ternyata ada kejadian kayak gini. Iya. Jadi yang kita tawarin bukan sekedar looks, tapi mainan. experience dan knowledge juga. Iya. Ini mungkin yang generasi milenial yang lawas-lawas itu mungkin kita paling gampangnya membayangkan ini kayak kita main kartu Yu-Gi ya gitu. Cuman bedanya ini muncul temenan gitu. Black Ice White Dragon-nya metu temenan gitu. Kan kita biasanya moco iki opo sih skill spell-nya gitu. Terus kita keluarin. Nah, di sana kalau di pameran toys itu lebih ke kayak lihat iki apa sih jenenge? Oh, iki jenenge apa kemarin hantu apa kayak Mr. Gepeng gitu ya. Terus ada ceritanya kan Mr. Gepengnya apa segala macam. Terus baru lihat Mr. Gepengnya. Oh, iya relate iki kayak. Iya. Nah, pertanyaan turunannya dari how to enjoy the toys-nya adalah kadang saya sering lihat gitu ya, atau gampangnya paling dekat sama saya itu adalah istri. Nah, istriku tuh nggak ngerti lah soal ngene-ngene tentang toys, apa bagusnya gitu. Nah, pertanyaan dikutip yang apa bagusnya sih itu? Bagaimana cara mendefinisikan ya minat ya atau istilahnya apa sih API mainan ini tuh? Nah, bagaimana itu? Kalau dari sang kreator ini kan itu susah ya sebenarnya. Aku sendiri sama istriku ya bilangnya, nanti kalau dijual lagi mahal ini. Tapi dijual nggak? Belum tentu. Nah, kan tapi ini investasi. Iya. Investasi kalau dijual. Kan kita jelasin secara artistik kan, kayak nggak masuk. Tapi kalau bilang ini dijual mahal, oke. Penjelasan paling simpelnya gitu sih, karena emang susah ya untuk jelasin ke. Atau aspek apa yang
harus diresapi sampai wong mudeng. Oh alah iki to gitu nih. Itu apanya? Apakah sisi limitasinya? Apakah ya kayak tadi mungkin respon dari moco deskripsi terus juga tuh ono rupane. Ya itu. Atau kedekatan personal mungkin. Benar. Bisa, Itu bisa. saja sama kedekatan personal atau nostalgia. Kayak contoh aku waktu jalan-jalan ketemu mobil, aku dulu pernah punya mobil ini gitu. Terus langsung waktu kita sampaikan ke pasangan atau orang, ini lo mobil kita dulu, akhirnya bonding kan sama Iya, itu jadi bisa menikmati. Terus ada juga yang limited tadi, jadi ini limited lo gitu. Terus ada juga yang custom personal. Dulu aku sama istri untuk waktu kado lahiran anakku dulu itu aku order untuk custom Lego, tapi bentuknya emang istriku sama aku sama gendong bayi gitu, tapi Lego. Iya, ini ada jasa gitu juga sih. Betul. Toys juga bisa sebagai stress release. Oke. Itu gimana tuh stress release-nya? Ya sesimpel kita melihat mainan terus sambil mengenang. Oh iya benar. Gitu sih. Iya. Kita capek bekerja terus melihat koleksi daripada mungkin kita lihat uang ya. Enggak sih. Gimana ya? Kayak kita lihat mainan berita soal kita lihat mainan kan wah. karena kita ini mainan. Sensor. Itu Mas, deskripsi itu lebar. Iya. Jadi yang bisa dimainin itu banyak. Iya. Iya benar. Kayak di belakang studio Lidos ini kan. Nah, itu dimainin tuh banyak pemainnya itu Mas. Jadi bisa disebut sebagai itu toys karena dimainkan. Apa? Mas Lanang Mas. Iya. Wih, keren ya. Berarti dari sisi relevansinya. Jadi sebenarnya ini ya, balik lagi ke siapa yang mau mengadopsi toys tersebut ya. Benar. Betul. Apakah jadi dia beda-beda ya. apakah dia akan connect dengan kreator ketika memberikan narasi. Apa tuh dari kreator toys berarti ya? Betul. Kudu mikir narasi nih, gurung mikir bentuknya. Ya sama kayak seniman. Iya. Iya. Karena kita ngambil ranah itu sih art toys. Oke. Ya, mungkin terakhir lah untuk sebelum kita wrap up semuanya. Kalau bikin toys biasanya itu narasinya dulu atau bentuknya dulu Mas? Narasi dulu nomor 1 sama. Berarti sampean lihat ceritanya bagaimana baru direalisasikan dalam visual. Karena nggak bisa dipungkiri narasi atau cerita yang mau kita bentuk itu akan berpengaruh ke shape atau bentuk yang akan kita buat nanti. Karena ada juga artis yang dia buat dulu terus buat deskripsinya juga ada, cuma kalau aku personal menurutku itu kurang deskriptif nanti. Karena kayak contoh di karyaku terakhir yang Balean itu kan aku ambil dari folklore di daerahku gitu ya. Dengan ada deskripsi di situ itu menjadi urban horror untuk anak-anak, terus ada wujud singa, lah dari deskripsi seperti itu aku wrap jadi satu desain yang utuh gitu. Jadi menangkap dari shape-nya, dari ceritanya, dari apa itu dibentuk dari yang utuh gitu. Itu juga bisa, atau kan ada ya misal kayak si seniman itu dia ada yang bisa banyak gitu, dia bisa banyak style atau mungkin bahkan dia punya keterbatasan. Aku bisanya cuman karakter gini, style gini. Aku bisa gambar cuman gini, jelek sih tapi aku bisanya cuman gini gitu. Jadi unik ya. Iya, justru itu bisa jadi nilai keunikan gitu. Jadi dari bentuk yang cuman dia yang bisa gambar kayak gitu, dia nanti bisa bawa narasi-narasi sesuai itu sih. Sesuai yang dibutuhkan. Kembali lagi Terserah ya. Berarti sama kayak bikin lagu aja ya. Dari apa? Dari musiknya dulu atau lirik. Itu dikembalikan lagi di kreator. Tapi tetap untuk mempengaruhi orang untuk mau beli yang relevansi tadi itu, maka narasi tetap penting ya. Penting. Ini kenapa backstory-nya apa? Karena bedanya toys yang generik, action figure atau apapun dengan Artos adalah kita bisa dekat dengan si kreator, kita bisa memahami si kreatornya, kita bisa berjumpa langsung bahkan dengan kreator. Karyanya bisa dipegang gitu ya. Betul.
Karena kalau action figure misal kayak Marvel, kita kan ada keterbatasan, nggak bisa mengenal si kreator, nggak bisa. Iya. Paling kita hanya bisa beli produk. Iya. Atau relevannya melalui filmnya, apa yang diperjuangkan oleh karakter itu di film ya, kayak saya kan, kayak Spider-Man, seneng arek nom, gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan yang untuk mau wrap up semua ini, bagaimana menghargai sebuah toys, Mas? Apakah dari ukurannya atau gimana gitu? Kalau lukisan kan, wah iki pokoknya sing lukis iki 2M. Kalau toys gimana, Mas? Hampir sama sih guys, tergantung artisnya sama nalas. Berarti sudah kayak cuci duit. Karena kita Balik lagi art tadi. Oke. Bisa. Jadi bisa karena nanti kalau kita nggak masuk lu. Belanja barang seni kan nggak terdeteksi. Iya benar. Kan hobis ya. Iya. Meskipun peraturan baru TCJ mau kena pajak itu kan. Iya. Nah itu gimana menurut? Bullshit itu. Angel ya. Karena nggak semua kartu itu value-nya setinggi yang mau dipajaki gitu. Iya. Nah, itu pemerintah. Ya nek misalnya kartu-kartu atau toys-toys itu nek dari kreatornya dhewe. Aku ngetokno karya iki. Tak bandrol piro iku ya apa memikirkannya. Apakah dari effort pemikir sebenarnya atau dikembalikan ke ada aturan khusus. Karena di Lido sendiri kita jualnya kadang beda-beda ya. Kayak semua Mas Rino dengan pengalamannya dia buat tos harga minimal cuma 400 gitu. Nah, ada yang newbie atau yang baru join di kita, terus ini 250 kita lepas gitu. Jadi kembali ke personalnya masing-masing. Sebenarnya tinggal itu ya, kesepakatan apa di bisnisnya ya. Kalau nek laku ya berarti iku ae sing seri nomor sekiannya 400. Wah, tak 600. Betul. Oke. Jadi ya untuk menutup semuanya tadi tak recap ya, nanti mungkin ditambahi di Lidos itu inklusif ya. Jadi semua peminat suka mainan toh apa suka karakter gitu ya bisa join ke Lidos untuk belajar. Jadi dari suka bikin konsep narasi akhirnya jadi mainan itu juga bisa. Terus juga Lidos komunitasnya terbuka, kalau ada yang punya ide doang mau direalisasikan dari mainan itu end to end bisa. Jadi mulai dari misalnya brand ya, kamu punya brand misalkan teh kekinian sing gerobakan gitu ya. Terus logonya mau dijadikan maskot, dijadiin mainan, jadi merchandise bisa. Kayak tadi ada band toys, ya band of toys gitu. Bahkan hantu-hantu ya, pop angker itu juga bisa. Terus cara menghargai mainan macam-macam, yang penting pastikan kalau teman-teman ini sebagai pembeli ya, Ovi-nya sebagai penikmat penikmat toys, merasa relevan sama dirinya. Nah, jangan tunda lagi ya, korek tabungan ngomong istri ikin edidol pasti payu gitu. Itu ya, gak usah pikir 2 kali. Ikin edidol pasti payu, wes gitu. Daripada mikir nanti aduh anak sekolah gimana segala macam. Terus mainan udah di Lego ambek wong liya. Rugi, Bro. Yang ada di depan baik lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu. Lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Tidak memiliki. Soalnya itu proses itu doesn't matter if you not there. Jadi ketika ngomong aku suka Gundam mau ngono, tapi doang mau Gundam enggak ono. Kurang valid. Enggak valid gitu. Kayak di sini ada banyak mainan Marvel, ketika ngomong aku pecinta Marvel dan DC, duwe kan mainan duwe. Valid. Aku senenge Google Five ono ndek ngarep, ya valid, Bro. Gitu ya. Jadi sama seperti seni-seni yang lain, cara menghargainya adalah ya diapresiasi karyanya dengan dibeli semaksimal budget yang kamu punya. Untuk menutup podcast kali ini mungkin ada yang mau disampaikan untuk close up. Oke. Buat para pemula, kalau mau bikin sesuatu atau mungkin toys, karena mereka biasanya bingung nih, aku mau dari mana? Yang jelas mulai aja dulu. Okay. Dari mana aja bisa sebenarnya. Nanti dari kita udah melangkah satu step, nanti akan ketemu step berikutnya kayak gitu. Kan itu kayak gitu.
Jadi dimulai dari Mulai aja ide, dulu. Ya. terus join Lidos. Nextnya Betul. apa mas? Nah, Siap. Linknya di bawah. Weh. Oke, kalau dari aku gini sih, ini bisa diterapkan di semua usaha gitu ya. Kalau di kita, emang kita bikin mainan, tapi waktu kita bikin mainan kita nggak main-main. Jadi dalam semua bidang ya, Iya. mungkin bermusik itu menjadi mainan teman-teman, tapi waktu membuat ya jangan main-main. Intinya dalam semua bidang harus serius lah. Cuman ya, Bo. No play. No play. Itu dia nanti Bo piro part ya guys. 45 menit ngobrol bersama Mas Suga dan Mas Rino dari Lidos. Ya. Semoga konsep-konsep berikutnya yang tadi diomongin podcast bisa terlaksana dan event terdekat apa Mas? Band of Toys. Band of Toys. Ini nanti akan ada berapa band? Belum. 20 lebih. 20 band dari 20 artis ya. 20 artis. 20 artis yang akan dibuatkan toys-nya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut soal Lidos atau mau beli marketplace-nya Lidos, ada di satu kanal informasi itu di Instagram, lidos.toysvice. Nanti di bawah ini. Di deskripsi juga ada nomor CP sama Mas Novan apa? Mas Mas Novan Novan aja, yang kan? lebih baik. Iya, Novan. Nanti WA min available min. Nanti akan dibalas gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast kolektif. Terima kasih. Thank you Mas, thank you.